Teman-teman, fenomena pencarian atau perburuan harta karun digital melalui aplikasi koin jagat saat ini mencuri perhatian banyak warga Indonesia. Permainan ini mengajak pengguna, ya seperti yang teman-teman sudah ketahui, untuk mencari dan mengumpulkan koin virtual yang nanti bisa ditukarkan dengan hadiah uang tunai. Setelah sebelumnya menuai pro dan kontra karena merusak fasilitas umum, nah menarik juga kalau kita membahas dari sisi keamanan datanya. Bagaimana pakar keamanan siber melihat fenomena ini? Kita akan bahas bersama dengan Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber Vaksinkom sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Alphonse, apa kabar, sehat ya Pak? Saya langsung saja ya Pak Alphonse, apa yang Pak Alphonse lihat dari fenomena ini yang mungkin perlu disoroti oleh masyarakat? Silakan Pak. Oke, terima kasih, Grace. Jadi, Jagat ini sebenarnya dia merupakan platform location sharing. Jadi, kita berbagi lokasi dengan teman atau dengan keluarga. Jadi, ini menyangkut ada GPS dan lokasi. Dan kalau mau gambaran location sharing itu ada aplikasi dulu namanya Zenly. Oh, oke. Zenly sempat populer, sempat 40 juta usernya, tapi dia diakuisisi oleh Snapchat. Lalu karena waktu itu kena COVID, jadi nggak bisa make money, model bisnisnya ini akhirnya dimatikan oleh Snapchat. Nah, eh, eh, ini platform yang ini sama dengan Zenly pada prinsipnya. Lalu mereka yang jadi masalah adalah kita mencari user base itu susah. Kenapa? Karena saingannya raksasa. Jadi kalau kamu mau location sharing, Google Maps memberikan secara gratis. Lalu WhatsApp memberikan location sharing secara gratis. Jadi banyak yang berusaha menggantikan Zenly, tetapi ini masalah bakar duitnya sangat berat, nggak tahu kapan bisa kembalinya, dan dapetin usernya susah. Sampai si Jagat ini eh, kira-kira akhir Desember mereka menemukan satu metode, tapi metodenya nekat juga, walaupun nekat tapi saya bilang cukup kreatif. Dia bakar duit, Hmm, ngasih ngasih koin, dan ngasihnya koin fisik. Jadi bukan koin oke. virtual. Kalau Pokemon Go, prinsip kerja sama mirip dengan Pokemon Go. Kalau Pokemon Go, kita masuk ke gym, bisa nangkep Pokemon atau apa, kita dapat makhluk virtual di dunia digital. Lalu kita simpen di dunia digital. Tapi kalau eh, aplikasi ini, dia memberikan koin fisik. Jadi kita bisa dapat koin fisiknya, lalu jadi nanti kita buka aplikasinya, lalu dia akan seperti Google Maps, lalu akan ada ini koinnya ditaruh di mana aja. Nah, lalu kita tahu lokasinya, tapi waktu kita dekati itu range-nya besar. Katakan misal radius 500 meter ada koin gitu. Nah, ada koin Jagat, lalu gimana mereka cara make money-nya? Mereka make money-nya untuk memperkecil radius itu dan untuk membuat lebih tepat lokasinya, kamu mesti bayar. Nah, bayar itu caranya apa? Kamu jadi super jagat. Namanya super jagat. Nah, Mm-mm. syaratnya jadi super jagat itu apa? Jadi super jagat itu kamu bayar tiap bulan lebih kurang 70.000, 69.000 lah. Tapi 70.000 kita katakan. Jadi dia cara monetisasinya begitu. Lalu saya Oke. bahas soal soal ininya dulu ya, soal Ya, soal teknisnya Pak ya. Oke. teknisnya. Nah, lalu eh, kenapa ini menarik? Menariknya adalah satu ya, yang buat bukan orang Indonesia. Jadi aplikasi Jagat ini dibuat oleh perusahaan Malaysia. Moga-moga ada orang Indonesia di sana. Tetapi kita sebagai orang Indonesia harusnya malu. Wah, kok bisa orang luar yang lebih tahu nih kondisi, bisa bisa dapetin user base sedemikian besar, kreativitasnya. Itu poin pertama. Itu dari perusahaan Singapura. Dan kenapa hari ini dipanggil Kominfo? Mereka dipanggil 2 hari yang lalu, baru bisa datang hari ini karena mereka di Singapura gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa mereka juga terkejut. Jadi dia pakai metodenya treasure hunt, berburu harta karun gitu kan. Tapi dia taruh koin beneran. Kalau kamu dapat koinnya, lalu kamu bisa ada serial number di koin itu, koin fisik itu. Kamu bisa langsung klaim, langsung masuk dikasih uang. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, sehingga lalu di
mereka mengencourage usernya satu untuk menjadi super jagat kan bayar. Yang kedua, kamu mau dapat poin lebih tinggi lagi, lebih mudah dapat koin lagi, itu kamu perlu menyebarkan ke media sosial. Jadi viral. Hmm. Karena itu tiap orang dapat itu kan siapa siapa nggak mau cuman dapat koin, nemu koin dapat 1 juta gitu. Dan nominalnya cukup besar. Minimal 300.000 sampai 1 juta itu kalau yang perunggu. Kalau yang perak Oke. itu 10 juta, kalau yang emas 100 juta. Nah, saya belum pernah dengar ada yang dapat yang emas. Yang 100 juta, yang 10 juta juga saya belum dengar. Yang saya sering banyak dengar yang dapat 300.000 sampai 1 juta. Nah, jadi metode itu yang menarik ya. Nah, lalu saya melihat ya kan banyak orang yang skeptis. Saya juga setuju kalau mereka melakukan mengakibatkan secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan di fasilitas publik. Fasilitas umum, iya. Jadi di GBK, di taman-taman, di mana yang dia taruh koin itu, jadi orang yang mencari itu jadi ngurek-ngurek, gali-gali segala macam, jadi kacau. Oke, oke. Itu saya, Pak, saya setuju dan itu harus dibenahi. Dan kelihatannya mereka juga sadar. Mereka bilang kita nggak bakal ngubur, kita ngubur koin itu, kita nggak bakal taruh di tempat yang terlarang, kita nggak bakal taruh di bawah batu atau apa. Karena kemarin di GBK konblok dibongkar-bongkar iya, ya. untuk mencari koin. Nah, saya lihat arahnya ada, ya kan, tetapi masih belum cukup. Nah, gara-gara itu kan orang ngorek sampah, ngorek tanaman atau apa. Nah, itu dampak negatifnya itu satu. Yang kedua, dampak negatifnya adalah dengan location sharing ini, kalau Anda share, kan tadi di-encourage untuk sharing. Tapi kalau Anda share sebanyak mungkin supaya mendapatkan poin yang besar, jadi walaupun bukan teman, nggak terlalu kenal, Anda share juga. Jadi ketika Anda melakukan aktivitas ini, banyak orang yang tahu posisi Anda. Itu yang satu resiko yang perlu disadari. Jadi itu Oke. ada risikonya. Lalu ada risiko ketiga, terjadi pergesekan. Misalnya ketemu poinnya, koinnya ketemu, gue lihat dulu, berantem gara-gara ketemu koin gitu loh. Nah itu Oke. yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau saya melihat ada sisi lain yang menarik. Menariknya apa? Si aplikasi Jagat ini dalam waktu kurang dari 3 minggu, user base-nya itu sudah 5 juta. Downloadnya Oke, sudah baik. 5 juta. Hanya Indonesia. Nah, Anda bisa gambarkan, jadi si aplikasi Jagat ini mempunyai user base 5 juta, dan apa yang bisa dilakukan? Orang kan pikir monetisasinya. Sebenarnya prinsipnya sama. Ini seperti unicorn kayak dulu, Gojek dan Grab. Waktu awal-awalnya memberikan layanannya, dia bakar duit kok. Dia jual lebih murah daripada modalnya, bakar duit. Terus Jagat juga prinsip dasarnya sama. Mereka bakar duit. Dia nggak dapat duit. Dia ngasih duit. Dia ngasih koin, dia Oke. taruh koin kemana. Dia bakar duit. Dia dapat duitnya dari membership yang tadi, Super Jagat. Tapi waktu pertama dia pasti masih menombok. Saya yakin hari ini masih nombok. Nah, cuman Mhm. ketika mereka mendapatkan user base seperti Gojek dan Grab udah dapat user base, mereka lalu pelan-pelan menghilangkan bakar duitnya, menormalisasi biayanya segala. Nah, kalau si koin Jagat ini mereka udah punya user base, ini sebenarnya satu trik marketing yang menarik. Contohnya apa? Saya kasih tahu. Ada orang buka mall baru, masih sepi mallnya, oke? Mhm. Kerjasamalah dengan Jagat ini, ya kan? Oke, daripada aku promosi 1 miliar di berita nasional, di TV, di koran atau apa, dampaknya juga belum tentu jelas. Oke, aku bayar kamu 200 juta, ya kan? Kamu bikin ramai ini. Jagatnya tinggal bilang, oke, aku tiap hari taruh koin di situ 10 gitu loh. 5 juta orang ini langsung menyerbu mall itu. Oke, oke, baik. Pak Alphonse, menarik sekali tadi sempat juga Pak Alphonse bilang untuk menjadi super jagat harus bayar sejumlah uang, kemudian nanti koin akan didapatkan. Jadi memang benar-benar seperti konsep bakar uang yang tadi Pak ya. Tapi kita geser dulu yang itu Pak. Kita akan bahas soal fitur-fitur yang harus mungkin diwaspadai ya terkait dengan maraknya permainan ini. Sempat memang tadi Pak Alphonse sudah membahas mengenai sharing location yang juga berpotensi berbahaya untuk para pengguna. Apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai lagi Pak terkait dengan contohnya informasi secara personal nanti akan disalahgunakan, akan diperjualbelikan. Ini apakah ada indikasi ke sana ataukah akan seperti apa ya Pak ya? Oke, saya tidak bisa memastikan apakah Oke. mereka
akan menyalahgunakan datanya atau tidak. Tetapi saya akan berpikir secara logis. Jadi jika satu perusahaan dia sudah punya user base 5 juta, itu sangat sulit untuk dicapai. Lalu dia eksploitasi dengan melanggar hukum. Itu kalau terjadi, dia ditindak, langsung di-ban perusahaannya, langsung aplikasinya nggak bisa jalan, dia rugi. Jadi sebenarnya user base yang besar ini merupakan beban bagi perusahaan untuk gue hati-hati jangan eksploitasi lu bodoh lu. Lu mesti cari cara untuk monetisasi dan lu taati hukum, taati aturan. Jadi saya bilang hari ini si Jagat ini akan sangat takut ketemu Kominfo dia takut. Takut kalau Kominfo bilang gue putuskan berdasarkan bukti ini kamu menimbulkan kekacauan, lalu taman-taman rusak, lalu Jagat nggak boleh jalan di Indonesia, diblokir. Semua ISP blokir, apps-nya nggak bisa jalan, selesai mereka. Semua investasi mereka, semua user yang 5 juta ini jadi nggak ada artinya. Jadi mereka akan berpikir 1000 kali untuk mengeksploitasi atau melanggar hukum. Itu menurut hemat saya. Jadi mereka akan Oke. berusaha menghadapi itu, tetapi memang mereka perlu menunjukkan tanggung jawab. Jadi tanggung Hmm. jawabnya, misalnya lu merusak taman atau apa, ya lu benerin dong. Jadi kayak kita lihat di GBK, ada orang Jepang kan yang habis nonton, dia semua udah tinggal, mereka malah bersihin sampah gitu. Masyarakat Hmm. simpati, mereka seneng. Sama kayak begitu, lakukan hal seperti itu. Oke. Lalu kalau ada keramaian, koordinasi dengan kepolisian. Nah, kita bicara soal security-nya sekarang. Security-nya, kalau kita install Jagat, dia akan minta hak penuh untuk lokasi dan dengan presisi tertinggi. Itu yang perlu kita sadari. Dan itu 24 jam. Jadi katakan mungkin suami atau istri Anda kalah sama Jagat untuk tahu Anda di mana gitu loh. Kenapa? Karena Oke. Jagat 24 jam tahu lokasi Anda. Satu. Yang kedua, dia akan tahu kontak Anda. Dia akan minta kontak Anda. Yang ketiga, dia akan minta data akses untuk file dan foto dan image. Ya, ini sehubungan dengan foto-foto itu. Dia habis kamu dapat koinnya di lokasi itu kamu perlu foto. Dia tahu akses GPS kamu. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah tadi dia waktu kita di encourage untuk sharing ke media sosial, artinya Hmm. kita kan dapat teman gitu. Nah teman itu kita nggak tahu, bukan teman dekat atau apa, tapi mereka tahu kan kita pakai Jagat. Waktu kita share location, waktu kita main Jagat atau kita nggak sadar kita share, itu artinya banyak orang yang akan tahu lokasi kita. Itu yang kita perlu sadari. Anda harus hati-hati. Jadi Oke. jangan sembarangan melakukan sharing location ke orang yang tidak dikenal karena Jagat pada dasarnya adalah platform sharing location sebenarnya itu dia seperti Zenly dulu percis sekarang treasure hunting ini sebenarnya cuma merupakan satu trik dia untuk mendapatkan user base dan kebetulan sangat sukses hanya itu saja tetapi basically Jagat ini adalah platform sharing location. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya, Pak, menarik sekali membahas ini. Nah, setiap ada inovasi baru dalam dunia digital, kita tidak bisa tutup mata bahwa ke depannya pun akan mungkin sekali ada aplikasi-aplikasi baru yang bisa sangat menarik hati masyarakat untuk membeli ataupun mengikuti games-games tertentu, ya, Pak ya. Apa sih, Pak, celah bahayanya? Oke, jadi yang kita khawatirkan satu yang tadi datanya Mhm. disalahgunakan atau dijual kepada pihak yang mengeksploitasi. Jadi Anda perlu memperhatikan hal ini. Lalu eh, saya berharap ya kan jangan sampai ini digunakan sebagai database untuk judi online ya kan atau malah ada ada bandar judi online yang melihat ini dan mereka melihat kesempatan dan mereka mencari gimana caranya nih gue bisa eksploitasi. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nanti kita perlu mengikuti dengan ketat perkembangannya. Kalau so far sampai hari ini, kalau menurut pengamatan saya, ini mirip dengan Pokemon Go. Sangat mirip dengan Pokemon Go. Bedanya malah Pokemon Go rewardnya virtual. Kalau Jagat ini rewardnya finansial. Jadi jauh lebih kuat. Tapi untuk penyalahgunaan memang tergantung pembuat aplikasi dan apakah ada orang lain yang bisa menggunakan. Dan saya juga ada satu hal yang ingin saya soroti di mana karena pembuat aplikasi ini di Singapura, nah harusnya kita orang Indonesia juga malu juga, malu tanda kutip lah.
loh kok bisa orang luar yang lebih tahu nih cara untuk mendapatkan akses, cara untuk trik marketing yang ini gitu. Ayolah kita coba-coba kreatif dan jangan mau kalah. Kalau memang mereka temukan, silakan Anda copy juga copy aja gitu loh. Karena Mhm. kalau kamu punya user base yang besar dan mereka bisa di drive ke sesuatu tempat, itu merupakan satu trik marketing yang murah dan sangat efektif. Oke, baik. Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber Vaksin.com sudah menjelaskan tadi apa yang menjadi risiko-risiko dari permainan koin jagat ini. Kami harapkan juga teman-teman yang mungkin tertarik mencoba atau yang sudah pernah mencoba, harap lebih berhati-hati karena dalam setiap platform digital pasti punya risikonya masing-masing dan tetap bertanggung jawab ketika melakukan apapun, baik dalam dunia virtual maupun di real life atau kehidupan nyata. Saya Gracia Ben, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Nama CTV. Sampai jumpa.